Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taksaldi Ahmad dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Pak Mugirianto SPD MPD, kelas P03 pukul 2 siang. Saya akan membahas di sini tentang pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional. Bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi. Jika melinik sejarah, poin ketiga Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Lamban laun eksistensi bahasa Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, namun menjalar sampai ke kancah internasional. Yang pertama yaitu ada di Yale University, Amerika Serikat. Yale University bertempat di Connecticut, Amerika Serikat, dan termasuk universitas bergengsi di kota ini. Universitas ini menempati posisi ke-12 universitas terbaik versi Times Higher Education. Studi kajian bahasa Indonesia atau Indonesian Language Studies yang ditawarkan oleh Yale University di bawah naungan Council of Southeast of Asia Studies. Tenaga pelajar untuk Indonesian Language Studies di Yale University ini berasal dari orang Indonesia asli. Jika telah mampu melewati tingkat kemahiran advance, maka mahasiswa akan diuji kompetensi berbahasa Indonesia melalui modul Research and Creative Project on Indonesia. Selanjutnya yaitu University of Hawaii, Manoa, Hawaii. Bahasa Indonesia adalah salah satu program studi yang cukup memiliki peminat yang banyak di antara bahasa lainnya yang berasal dari Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Studi kajian bahasa Indonesia di universitas ini di bawah naungan Department of Indonesian Pacific Language and Literacy. Agar lebih fleksibel dalam pembelajaran, kajian mata kuliah bahasa Indonesia ini di universitas ini menawarkan pilihan distance learning untuk mahasiswa yang berminat di mata kuliah bahasa Indonesia ini. Tenaga pengajar di universitas ini juga berasal dari orang Indonesia asli. Selanjutnya, University of Melbourne, Australia. University of Melbourne merupakan universitas terbaik pertama di Australia, menempati urutan kedua universitas baik di dunia menurut Time Higher Education. Kajian bahasa Indonesia di Universitas Melbourne ini di bawah naungan Faculty of Art. Mahasiswa untuk jenjang sarjana yang lulus dari program studi ini maka akan mendapatkan gelar Bachelor of Art. Untuk jenjang master memiliki gelar Master of Arts. Terakhir, jenjang untuk doktoral memiliki gelar Doctor of Philosophy. Selanjutnya, Tokyo University for Foreign Studies, Jepang. Tokyo University for Foreign Studies atau disingkat TUFS mempunyai reputasi yang kuat di bidang riset mengenai kajian bahasa dan isu internasional. Untuk School of Language and Cultures mempunyai 26 bahasa asing yang ditawarkan dan salah satunya bahasa Indonesia. Naungan departemen ini berfokus pada pengajaran bahasa kepada mahasiswa seperti preposisi dan grammar. Sementara di School of International and Area Studies, Departemen Program Kajian Bahasa Indonesia ini berada di Asia Tenggara. Departemen ini juga mengkaji isu-isu domestik maupun hubungan politik Indonesia dengan negara-negara lain. Karena universitas ini lebih mengedepankan pada kredibilitas, seleksi masuk ke TUFS tidak bisa dibilang mudah. Selanjutnya, Leiden University di Belanda.
Belanda dan Indonesia memang dalam sejarah mempunyai hubungan yang sangat erat. Home, home away from home itulah sebutan untuk negara kincir angin ini bagi mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Belanda. Kajian bahasa Indonesia ini berada di Faculty of Humanities, tepatnya School of Asian Studies yang masuk pada studi kawasan Asia dan Timur Tengah. Di universitas ini banyak mahasiswa Eropa yang belajar dan mengaji bahasa Indonesia. Bahkan kemudian Indonesia lewat jurusan yang ditawarkan di dan University ini. Memukaunya lagi, topik riset mengenai negara Indonesia sering menjadi pilihan mahasiswa. Kita sebagai warga Indonesia ini juga harus bangga karena negara-negara asing misalnya Australia, Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negara tersebut. Banyak warga negara asing yang belajar bahasa Indonesia di sini. Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, penyebaran Indonesia mulai dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya asing bangsa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA menjadi pintu utama internasional bahasa Indonesia. Sarannya itu alangkah baiknya kita dapat melakukan pertukaran guru, dan guru yang kita kirim ke luar negeri adalah guru yang mengajarkan bahasa Indonesia itu sendiri, agar para murid di luar sana yang mengambil pembelajaran bahasa Indonesia dapat menyimak dan mendengarkan cara mengucapkan tutur kata, gaya bahasa dan gaya bahasa yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.